Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali di pelajaran SKI pekan ke-8. Seperti yang minggu kemarin Ibu utarakan, untuk hari ini untuk minggu kemarin para santri belajar dulu mengenai keperwiraan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, sekarang Ibu akan menerangkan mengenai keperwiraan Salahuddin Al-Ayyubi. Kita mengenal bahwa Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah tokoh yang membebaskan Masjidil Aqsa dari penguasaan orang-orang salib. Nah, makanya salah satunya yang kita pelajari dalam dinasti Abbasiyah adalah kepiawaian atau tokoh Salahuddin Al-Ayyubi yang sangat berperan kembali dalam pembebasan Masjidil Aqsa yang dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Kita mengingat dulu sejarah yang lampau. Pada asalnya Masjidil Aqsa itu dibuat oleh Nabi Ibrahim. Kemudian di situ karena Nabi Ibrahim juga berasal dari Palestina. Kemudian setelah Nabi Ibrahim wafat, kemudian di sana lahirlah Nabi Isa. Nah, di Palestina. Lalu maka akhirnya Masjidil Aqsa dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Tetapi ketika zaman Nabi Muhammad, zaman Islam hadir, maka kemudian saat itu khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab ingin mengislamkan wilayah Palestina dan ingin mengembalikan Masjidil Aqsa kepada orang Islam. Karena Nabi Ibrahim pun dia beragama tauhid, dia beragama Islam. Dan maksud Umar bin Khattab adalah ingin menyebarluaskan Islam ke wilayah Palestina. Di saat itu para orang-orang Kristen, para pendeta khususnya mempersilahkan Masjidil Aqsa diambil lagi oleh orang Islam, atau lebih tepatnya pada saat itu di bawah kekuasaan Umar bin Khattab, asal dengan syarat Umar bin Khattab sendiri yang datang ke Palestina. Dan akhirnya Umar bin Khattab datang ke Palestina menuju Masjidil Aqsa dengan tidak membawa seorang pun dari pejabat. Nah, dia datang sendiri dengan pakaian lusuh. Nah, di Palestina sudah disiapkan orang-orang untuk menyambut seorang khalifah, seorang raja. Tetapi ketika yang ditunggu-tunggu hadir, para pendeta di Palestina itu sangat kaget. Katanya, mengapa tiba-tiba ketika ada seseorang yang datang berpakaian lusuh, berpakaian sangat sederhana, orang-orang Islam yang ada saat itu, yang merupakan panglima perang, bersikap sangat hormat, sangat santun, sangat menghormati orang yang datang tadi dengan baju lusuh. Ternyata itu yang datang itu adalah Umar bin Khattab. Berarti membuktikan di sini seorang khalifah itu tidak harus bajunya mewah, tidak harus dia sangat penampilan sangat meyakinkan. Tapi walaupun Umar bin Khattab saat itu memakai baju lusuh, tetapi tetap saja para panglima orang-orang Islam sangat menghormati. Jadi yang dihormati itu bukan karena bajunya, bukan karena kemewahannya, tapi karena dirinya sendiri. Nah, jadi setelah itu kemudian Masjidil Aqsa dikuasai oleh orang Islam. Tapi kemudian pada saat terjadi pada saat dinasti Abbasiyah, saat itu dinasti Saljuk tetapi pada waktu itu orang-orang tidak dilarang untuk datang ke sekitar daerah Masjidil Aqsa, karena di daerah Masjidil Aqsa itu ada, di daerah Palestina itu ya, di daerah Yerusalem itu ada Masjidil Aqsa, ada gereja
dan ada juga sinagog atau tempat beribadahnya orang-orang Yahudi. Tetapi kemudian orang-orang orang-orang Kristen mereka datang ke Yerusalem itu datang dengan membuat patung ibunya Nabi Isa, yaitu Ibunda Maryam, dan mereka akhirnya menyembah-nyembah patung itu. Nah, orang Islam saat itu yang berkuasa adalah dinasti Bani Saljuk, dinasti kecil ya. Kalau dinasti besarnya, kalau kerajaan besarnya adalah Bani Abbasiyah, tapi nanti ada dinasti-dinasti kecil yang menguasai Yerusalem, diantaranya adalah dinasti Saljuk. Nah, dinasti Saljuk saat itu adalah orang keturunan yang menguasai daerah Yerusalem. Mereka berpendapat orang-orang orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen datang dengan cara menyembah patung ibunya Nabi Isa itu adalah perbuatan musyrik. Akhirnya patung itu mereka hancurkan dan mereka menghalang-halangi orang Kristen yang datang ke Yerusalem karena khawatir berbuat musyrik. Nah, perbuatan ini menyulut orang-orang Kristen di Eropa untuk berperang melawan umat Islam, berperang mengambil alih Masjidil Aqsa, dan akhirnya terjadilah perang salib. Jadi perang salib artinya perang memperebutkan kota suci, yaitu Yerusalem, yang dimana kota suci itu ada Masjidil Aqsa, ada gereja, dan ada sinagog. Nah, jadi otomatis kalau kotanya sudah dikuasai, maka masjidnya pun dikuasai. Dan perang salib ini terjadi selama 200 tahun. Selama 200 tahun terjadi perang salib. Kemudian akhirnya nanti ada tokoh yang terkenal, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, yang berhasil membebaskan Yerusalem dari pendudukan orang-orang Kristen. Nah, di sini kita akan membahas mengenai keperwiraan Salahuddin Al-Ayyubi. Satu, beliau dikenal sebagai perwira yang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dalam bidang militer. Militernya pun terkenal sangat tangguh, diperkuat oleh pasukan barbar, yaitu orang-orang Turki dan Afrika yang sangat kuat dan sangat cakap. Juga dilengkapi dengan pasukan burung elang untuk menyerang musuh. Dua, membangun tembok di Kairo dan di Bukit Muqattam. Namanya adalah Benteng Qal'atul Jabbar yang dibangun di Kairo, Mesir tahun 1183. Nah, benteng ini untuk mencegah penyerangan tentara salib. C. Dia disebut ksatria karena memiliki toleransi yang sangat tinggi. Nah, ketika dia menguasai Iskandaria itu kota orang-orang Islam ya, dia tetap mengunjungi orang-orang Kristen. Maksudnya mengunjungi karena dia sebagai penguasa. B. Ketika perdamaian tercapai dengan tentara salib, jadi akhirnya orang-orang salib terjadi kesepakatan tidak berperang lagi. Dia mengizinkan orang-orang salib berziarah ke Baitul Maqdis. D. Usaha yang dilakukan dalam mempertahankan kekuasaannya adalah memadamkan pemberontakan Hazib. Nah, Hazib ini adalah kepala rumah tangga Khalifah Al-Adid, yaitu kekhalifahan dinasti Syiah. C. Perluasan wilayah ke Yaman. 3. Perluasan wilayah ke Damaskus. Perang salib itu adalah perang salib yang terjadi pada masa Salahuddin Al-Ayyubi adalah perang salib periode kedua yang berlangsung sekitar tahun 1144 sampai 1192. Periode ini disebut reaksi umat Islam, terutama bertujuan membebaskan perang salib atau Masjidil Aqsa. Terutama bertujuan membebaskan kembali Baitul Maqdis atau Al-Aqsa. Di bawah ini adalah peperangan yang dilalui oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. 1. Pertempuran Safuriyah. 2. Pertempuran Hittin. 3. Pembebasan Al-Quds atau Baitul Maqdis
yaitu tahun 1187 Masehi. Dan akhirnya terjadilah perdamaian Ramlah yang isinya Baitul Maqdis dan Yerusalem tetap di bawah kekuasaan kaum muslimin, tapi jika umat Islam pergi ziarah ke sana tidak akan diganggu dan tidak akan dilarang. 2. Pesisir Akka dan Yafa menjadi daerah pasukan salib dengan nama Kerajaan Akka. 3. Harta orang Kristen yang dirampas semasa perang dikembalikan kepada mereka. Pada masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi terjadi pemberontakan dari kalangan sendiri, maksudnya dari dalam, yaitu 1. Nuruddin Zangki. Dia merasa takut tersaingi oleh Salahuddin Al-Ayyubi, padahal Nuruddin Zangki dulunya adalah merupakan kepala atau komandan atau gubernur pada dan saat itu Salahuddin Al-Ayyubi menjadi bawahannya, tapi karena karir Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya Salahuddin naik pangkat. Nah, di sini Nuruddin Zangki merasa tersaingi. Akhirnya dia memberontak. 2. Hazib, yaitu kepala rumah tangga. 3. Asin yang dipimpin oleh Syekh Sinan. Dalam pemerintahannya juga mengalami pemberontakan dari luar, yaitu diantaranya adalah tentara salib. Tentara salib di sini adalah mereka yang berasal dari Prancis, Inggris, Jerman, dan Bizantium. 2. Pemberontakan dari Al-Malik, yaitu Raja Yerusalem. 3. Pemberontakan tentara Bedouin. 4. Nomor 4-nya yaitu Reynald Chatillon. Nomor 5-nya Raja Badwin 5. Nah, di sini keperwiraan Salahuddin terukir dalam sejarah tidak hanya diakui oleh kaum muslimin, tetapi diakui juga oleh orang-orang Kristen. Disebutkan di sini pada tahun 1292 ada peperangan yang dilakukan oleh umat Kristen Eropa terhadap umat Islam yang bertujuan untuk merebut Palestina, khususnya kota suci Yerusalem. Terdiri atas 7 gelombang. Jadi tahun 1292 ini ada 7 kali peperangan yang gugur banyak sekali dari orang Kristen dan orang Islam. Peperangan tersebut dinamakan Perang Salib karena tentara Kristen memakai lambang salib dalam rangka mempersatukan umat Kristen. Jadi supaya orang Kristen itu kelihatannya bersatu, kelihatannya banyak, kelihatannya gagah, mereka memakai semuanya dengan salib. Contoh, bajunya memakai jubah, nah di belakangnya itu digambar salib. Terus pedangnya juga ditandai dengan salib, benderanya juga ditandai dengan salib. Sebenarnya perang salib bukan semata-mata perang agama, tetapi ada latar belakang yang lain yang mempengaruhinya. Sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu ajarkan hari ini menjadi banyak manfaatnya untuk kalian semua, khususnya untuk Ibu. Minggu depan kita akan membahas mengenai latar belakang yang mempengaruhi perang salib. Akhiri dengan doa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.